Jadi kenapa hari ini kita angkat isu pilkada? Beberapa pekan yang lalu masyarakat dari berbagai perwakilan demo. Pernyataan yang dikeluarkan menurut kita itu sangat sensitif. Yang kami maksud adalah Indonesia ini sejak tahun 1960-an itu pertama 65 kalau tidak salah itu pertama kali Indonesia melakukan pemilihan umum. Itu artinya Indonesia menunjukkan bahwa dia negara demokrasi. Hari ini kita menuju kepada pemilu kada tahun 2020 yang nanti diselenggarakan pemilihan suara itu, pengumpulan suara itu tanggal 9 Desember. Yang kita maksud adalah Indonesia ini negara demokrasi yang siapa saja berhak mencalonkan diri untuk mendapatkan atau mencapai tujuan yang dia maksud. Politik ini kan memilih siapa yang terbaik untuk menduduki jabatan politik tertentu. Misalkan bupati, gubernur, wali kota, presiden, dan lain sebagainya. Hari ini kita pribadi sebagai anak negeri, kita mau pemilihan kali ini bupatinya orang Mambramo. Dan siapapun yang ingin mencalonkan diri itu demokrasi. Itu boleh-boleh saja, hak, dan tidak ada yang larang. Tapi pernyataan dari kita tidak mengurangi rasa hormat calon-calon lain. Kita sampaikan bahwa itu dari kami sendiri, orang Mambramo ingin anak Mambramo pimpin negeri kita. The terror begins again. Hari ini kami akan melakukan dialog terkait dengan isu yang sedang berkembang di kabupaten kita, Kabupaten Mambramo Raya. Isu-isu itu baik itu tentang penyelenggaraan pemerintah, kemudian tentang COVID-19, kemudian juga ada tentang alat-alat kelengkapan dewan, kemudian yang terakhir ada dua hal yang paling sensitif. Pertama itu tentang BPK yang melakukan pemeriksaan di Jayapura, dan yang paling sensitif itu tentang UKM. Jadi saya langsung kita ke narasumber pertama untuk bagaimana kita mendengar apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman pemuda yang pada saat ini akan kita dialog. Saya langsung saja kepada Bung, kita biasa panggil Bung Messi untuk memberikan pernyataan dari pemuda. Aku siapa? Beliau nanti langsung menjelaskan, memperkenalkan diri. Ya, baik. Selamat sore. Ya, di sini kenapa kami berkumpul di sini? Ya, ada maksud dan tujuan. Mungkin terkait ya, kita berkumpul di sini mungkin ya kita lihat kenapa selama ini roda pemerintahan mungkin tidak berputar di pemerintah daerah setempat ya. Maka di sini kita prihatin atau kita meminta tegas kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah dan sejajarannya stakeholder semua untuk bisa mungkin harus tidak melakukan aktivitas pemerintahan di Jayapura, tapi maupun kita minta untuk mungkin pemerintahan bisa kembali ke daerah untuk bisa melakukan aktivitas pemerintahan ya. Karena selama ini kita melihat bahwa pemerintahan ini selalu mungkin ya masa pandemi COVID-19 ini ya mungkin membuat semua di Jayapura ya, tapi itu bukan itu sebagai alasan, tapi itu bukan suatu alasan buat kami. Tapi bagaimana kepala daerah perintahkan untuk semua KPD harus segera kembali ke daerah untuk bisa melakukan aktivitas pemerintah di Kabupaten Mambramo Raya. Itu yang harapan kami. Itu makanya mungkin hari ini kita berkumpul untuk meminta kepada pemerintah mungkin seperti
terkait masalah keputusan roda pemerintahan ya. Nah, itu mungkin harapan dari saya seperti begitu. Mungkin begitu. Statement poinnya itu adalah meminta kepada Bupati untuk segera memfasilitasi dan mengembalikan roda pemerintahan ke Kabupaten Mangunung Raya sehingga fungsi-fungsi pemerintahan bisa berjalan efektif dalam melayani masyarakat. Kira-kira begitu ya? Ya, mungkin seperti begitu. Itu yang mungkin Jadi kita pemerintah melihat. baik, kita lanjut dengan poin yang kedua. Poin yang kedua ini juga masih terus menjadi isu yang perlu untuk disikapi tapi juga ditindaki. Karena isu ini sangat sensitif juga dalam hal penyelamatan Indonesia tentang strategi COVID. Mungkin saya langsung ke Bung Franky untuk memberikan pandangannya. Baik, terima kasih Vicky yang memberikan waktu. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat sore, macam dalam sore. Kenapa di hari ini kami berkumpul SKP Mangunung Raya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan poin-poin yang sudah tadi dinyatakan dalam penyampaian sikap. Kami melihat situasi pandemi COVID-19 ini membuat aktivitas pelayanan publik yang di Membramo tidak berjalan maksimal, ataupun di Jayapura mereka melakukan aktivitas pemerintahan di sini. Kami melihat selama ini penanganan COVID yang sudah dilakukan oleh pemerintah, upaya-upaya pemerintah sangat kami memberikan apresiasi. Sampai dengan hari ini Membramo Raya dalam zona hijau itu sebuah apresiasi yang luar biasa bagi kami. Memang sangat sulit, tetapi puji Tuhan kami masih dalam zona hijau. Harapan kami kepada pemerintah lebih efisien dan lebih tegas dalam penanganan COVID-19 ini. Kira-kira mungkin pemerintah lebih efisien dalam arti mengeluarkan suatu peraturan pemerintah atau perkada yang membatasi ketika masyarakat melakukan pemulangan ke sana. Oleh sebab itu, dalam penanganan COVID-19 ini memang sangat berperan penting kami sebagai mahasiswa, tapi juga pemerintah sebagai orang tua juga yang nanti sama-sama dengan kami bertanggung jawab atas pandemi ini. Kita bicara dari sisi mekanisme pemulangan di Membramo masyarakat. Kami meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan supaya menyiapkan transportasi pemulangan masyarakat dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, karena kita melihat pemulangan ada beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Kota Jayapura, itu ada beberapa teman-teman yang baik Waropen, Yapen, yang mereka melakukan rapid test, itu pun juga mereka melakukan di Jayapura itu non reaktif. Ketika mereka kembali sampai ke daerah mereka masing-masing, mereka lakukan rapid test kembali, ternyata di reaktif, ada gejala yang terjadi. Kami minta kepada pemerintah supaya kita melihat hal ini dengan bersama-sama untuk bisa melihat hal ini. Meminta kebijakan pemerintah supaya bisa kita melihat apakah kita harus menggunakan masyarakat, menggunakan protokol kesehatan, ataukah nanti mereka di Jayapura kira-kira langkah-langkah apa yang pemerintah ada, apakah memberikan bantuan. Kalau mereka tidak pulang harus pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di sekitar kota Jayapura ini, baik yang di Kabupaten Jayapura tapi juga yang di luar Kabupaten Kota Jayapura. Oleh sebab itu, saya pikir menyangkut mekanisme supaya pemerintah lebih efisien dan tegas. Kalau memang tidak bisa melakukan pemanggilan kepala dinas kesehatan ke Membramo Raya untuk melakukan tim melakukan rapid test di Kota Jayapura, berarti pemerintah harus mengkoordinasikan dengan pihak tim COVID tingkat provinsi supaya masyarakat yang pulang ke Membramo itu harus menggunakan rapid test. Setelah rapid test dianggap non reaktif, berarti berhak untuk harus pulang ke Membramo. Tapi mekanisme kita atur. Sebelum pemulangan ke Membramo,
itu melakukan rapid test, waktunya kan 14 hari. Masa inkubasi dalam peningkatan bencaknya virus ini itu punya masa inkubasinya 14 hari. Jadi kira-kira kita harus melakukan rapid test itu 2 minggu setelah terhitung dari tanggal yang di rapid test, terhitung ke depan. Jadi 10 hari kemudian sebelum mereka melakukan keberangkatan ke Mambramo, kita harus melakukan rapid test lagi, memastikan untuk pasien tersebut atau masyarakat tersebut tidak terpapar dengan COVID. Oleh sebab itu, kami minta kepada pemerintah, kita sama-sama, kami mahasiswa dan pemuda juga bertanggung jawab atas masyarakat yang ada di Jayapura. Oleh sebab itu, kami minta kepada pemerintah sebagai pekerjaan tangan untuk bisa melihat situasi ini. Untuk itu, saya pikir itu yang bisa dapat kami sampaikan. Terkait dengan hal-hal teknis, nanti kita akan sama-sama dengan dinas terkait atau tim COVID-19 dan juga kepala perhubungan, kita sama-sama lihat mekanisme apa yang kita harus pakai dalam pemulangan masyarakat yang beramai. Saya pikir seperti itu. Luar biasa, saya rasa apa yang sudah dijelaskan oleh Bung Franky ini itu sudah sampai pada mekanisme dari bagaimana supaya proses pemulangan nanti. Tapi kalau memang mungkin di statement poinnya yang tadi sudah dijelaskan, jika memang tidak bisa digunakan maka diberikan. Seperti itu. Baik, kita lanjut di poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya ini kita akan berbicara tentang transparansi penggunaan dana COVID dan alat rekaman dewan. Di sini ada salah satu teman yang juga memiliki kapasitas yang sangat luar biasa untuk berbicara dalam hal itu. Bung Harun, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Nama saya Harun Neriori, Ketua Gerakan Solidaritas Mahasiswa Peduli Pembangunan. Kali ini saya akan berbicara tentang ada 2 poin. Yang pertama, meminta transparansi penggunaan dana pencegahan COVID-19 di Kabupaten Mambramo Raya. Yang kedua, meminta DPR Kabupaten Mambramo Raya untuk segera memproses pimpinan atau ketua definitif dan alat kelengkapan dewan lainnya sehingga fungsi-fungsi dewan dapat segera berjalan efektif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Mambramo Raya. Yang pertama, menyangkut dengan transparansi penggunaan dana COVID-19 ini, saya awali dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang keterbukaan ini sudah diinstruksikan oleh Kementerian Mendagri dalam diktum. Itu setelah ada perpindahan, artinya perpindahan atau pergeseran anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan informasi berapa penggunaan dana yang digunakan. Di sini kenapa kami selalu tekan? Ada baru 1 minggu kemarin, bukan minggu kemarin tapi minggu ini, kasus di Kabupaten Biak Numfor, yaitu salah satu anggota DPR atas nama John Mandibo isu yang beredar dipukul oleh bupati. Ini kenapa dipukul? Karena tidak ada transparansi penggunaan dana. Akhirnya masalah, karena kenapa harus transparansi? Supaya tidak ada pikiran atau tudingan-tudingan bahwa pemerintah menggunakan dana ini sebesar ini dan nanti pikiran yang menurut analisis orang awam nanti lebih kepada penyalahgunaan dana keuangan negara. Jadi menyangkut dan transparansi itu lebih kepada supaya masyarakat tahu berapa anggaran yang pemerintah gunakan untuk dana COVID dan sisanya itu untuk apa, mungkin pembangunan rumah di sana itu harus jelas. Kalau pemerintah tidak transparansi, kita bisa bilang saja tahun ini APBD semua digunakan untuk COVID, dan bisa saja kita bilang ada penyelewengan kekuasaan dan penyalahgunaan dana COVID atau dana keuangan negara. Jadi lebih kita tekankan bahwa pemerintah harus transparansi supaya kita tahu berapa jumlah uang kita. Ini bukan uangnya pemerintah, ini uangnya masyarakat.
Jadi mau tidak mau pemerintah harus transparansi, kasih tahu. Kan uang kita pakai untuk COVID ini sekian. Ya, rincian. Ya kalau rincian oke lah. Itu terserah pemerintah mau sampaikan atau tidak, tapi yang kami butuhkan adalah berapa? 2 miliar, 1 miliar. Ya, itu saja sudah cukup. Biar kita sendiri yang oh ini dipakai untuk mungkin tim gugus, atau ini dipakai keamanan, atau ini dipakai transportasi, itu menurut kita bisa masuk akal. Kalau diam-diam begini saya kita bisa tuduh, ini kamu gunakan celah COVID untuk korupsi begitu. Jadi pemerintah juga jangan salah tanggapi dengan pernyataan saya. Apalagi situasi hari ini pemerintah. Ya ini masa-masa transisi. Masa-masa transisi semua dengan kepentingan-kepentingan. Saya bicara hal ini, kalau ada yang merasa ya silakan kita audiens atau klarifikasi bersama. Yang kedua, saya pikir itu jelas sampai di situ. Kalau ada yang nanti kita sama-sama klarifikasi. Yang kedua, menyangkut dengan DPR. Saya ambil contoh kasus. Kenapa kita hari ini tekan? Kemarin pergeseran anggaran, DPR tidak dilibatkan. Itu artinya DPR belum punya kekuasaan atau wewenang, kapasitas. Maka itu sudah terpilih, sudah dilantik. Ya kita tegaskan supaya DPR di alat kelengkapan dewan harus segera definitif dari ketua sampai dengan bawah, fraksi-fraksi, ketua-ketua komisi itu harus disahkan atau didefinitifkan. Karena contoh kasus kemarin setelah diktum dari Kemendagri keluar, kabupaten lain melibatkan DPR, tapi Mambramo Raya tidak melibatkan DPR. Kita tidak salahkan siapa-siapa, tapi kita bicara persoalan kekuasaan atau kapasitas. Saat itu DPR tidak punya kapasitas, mau pakai dorang salah-salah, tidak salah-salah. Karena dorang punya fungsi kontrol. Lebih daripada itu kita mahasiswa, tapi kita ini dibatasi dengan ruang-ruang demokrasi yang tidak perlu kita masuk, ada yang perlu kita masuk. Jadi kita hari ini, saya pribadi dan teman-teman kita lebih tegas kepada pihak-pihak yang berwajib, terutama Sekwan, harus mempercepat pelantikan atau pengesahan alat kelengkapan dewan serta ketua, dan pokoknya saya pikir itu lebih Sekwan tahu untuk sama-sama menjalankan roda pemerintahan, apalagi di masa-masa transisi ini. Kalau main bola tidak ada wasit, percuma. Orang baku tenang, baku pukul, tidak ada yang tegur. Jadi dewan ini hadir sebagai wasit. Wasit itu ada supaya semua permainan itu berjalan baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf waktu saya kembalikan. Terima kasih Bung Harun sudah merangkum apa yang menjadi pikiran dari pernyataan yang sudah kami sampaikan. Pernyataan yang berikutnya ini terkait dengan BPK yang melakukan pemeriksaan di Jayapura. Di sini ada ketua dari Ikatan Forum Mahasiswa Mambramo Raya yang nanti akan memberikan pandangan kenapa sampai kita melakukan pernyataan ini dan menjadi satu isu yang kita angkat. Kepada Bung, silakan. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siberi sebagai ketua Forum Mahasiswa Mambramo Raya. Kesempatan ini bersama forum kita Mambramo Raya kita bertemu di sini karena kita melihat kondisi real daerah kita yang semua sudah tahu, tapi saya mungkin pada mempertanyakan apa dasar hukum kenapa BPK melaksanakan audit atau pemeriksaan keuangan daerah di Jayapura bukan di Mambramo Raya. Jadi ini kenapa semua pemeriksaan dilakukan di Jayapura bukan di Mambramo Raya? Karena kita tahu sekretariat itu ada di Kabupaten Mambramo Raya, bukan di Jayapura. Nah, jadi menurut kami ini sangat-sangat macam tidak baik menurut pandangan kami, sehingga kami meminta apa dasar hukum apa yang harus dasar hukum mana yang mengatur apa. Saya kira
itu yang sangat penting. Dan memang kita ini mempertanyakan dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu yang kita mempertanyakan. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Jika kurang, saya kira ini bisa saya sampaikan. Terima kasih Bung Ketua. Jadi pada intinya melihat situasi, melihat perkembangan, melihat gejolak yang terjadi di daerah mengakibatkan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit anggaran di Jayapura, sehingga dalam kesempatan ini kami pemuda Mambramo Raya mempertanyakan dasar hukum alasan mengapa BPK melaksanakan audit atau pemeriksaan penggunaan keuangan daerah di Jayapura, bukan di pemerintahan Mambramo Raya. Seperti begitu. Terima kasih Bung. Kita masih ada satu isu yang paling menarik. Isu ini menjadi semacam bola panas yang sedang bergulir di setiap kalangan, baik itu tokoh adat, tokoh elit-elit politik, dan juga kami mahasiswa, sehingga isu ini perlu untuk kita bahas, tapi juga harus didengarkan aspirasi dari kami pemuda Mambramo Raya. Dalam kesempatan ini saya akan langsung memberikan isu ini kepada Kakak Max sebagai memberikan sentuhan-sentuhan dari isu ini, yaitu tentang pilkada. Pada Bung, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Max Valenwisiri. Saya salah satu tokoh muda dari Kabupaten Mambramo Raya yang pada kesempatan ini bergabung bersama teman-teman dalam forum lintas organisasi kepemudaan Kabupaten Mambramo Raya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, bahwa saya akan mewakili teman-teman untuk menyampaikan beberapa pikiran-pikiran dari kami forum lintas organisasi kepemudaan di Mambramo Raya terkait dengan pilkada. Jadi sebagaimana kita tahu bersama bahwa Kabupaten Mambramo Raya adalah salah satu kabupaten dari 11 kabupaten di Provinsi Papua yang pada tahun ini, tahun 2020, akan ikut melaksanakan pilkada. Sehingga kami forum atau organisasi kepemudaan di Mambramo Raya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan beberapa sikap dan pikiran kami untuk mencermati dinamika kemudian menjadi isu positif yang kami sampaikan untuk agar dipahami oleh berbagai pihak maupun masyarakat, sehingga proses pilkada nanti bisa berjalan secara baik, dan yang kami harapkan adalah menghasilkan pemimpin yang terbaik pula untuk Mambramo Raya 5 tahun ke depan. Yang pertama, pilkada ini adalah merupakan ajang di mana masyarakat akan menggunakan haknya dalam konteks demokrasi. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat untuk menentukan siapa yang nanti akan menjadi pemimpin. Sehingga kami semua merupakan anak-anak asli dari Kabupaten Mambramo Raya, memiliki kewajiban untuk mengawal dan mendukung agar proses ini berjalan secara damai. Jadi ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan yang kemudian bisa menjadi acuan kita untuk menyikapi proses atau tahapan pilkada ini. Yang pertama adalah kita semua harus memiliki satu pandangan dan pikiran yang lurus, yang rasional. Kemudian dalam melihat terutama dinamika dan figur-figur yang bermunculan, sehingga kemudian tidak menimbulkan dampak-dampak yang tentu
mengarah kepada hal yang negatif yang kemudian mengacaukan proses dan tahapan yang berlangsung dalam ajang pilkada di Kabupaten Mambramo. Artinya ketika proses ini bisa berjalan secara fair, secara baik, tentu akan menghasilkan pemimpin yang baik dan membawa harapan baru untuk masyarakat di Kabupaten Mambramo Raya. Yang berikut yang ingin kami tegaskan bahwa dalam konteks pilkada ini bahwa tentu ada norma, ada aturan yang mengatur setiap proses dan tahapan maupun pencalonan dari figur-figur yang akan bertarung dalam pesta politik. Sehingga norma ini pun harus dipahami dan dimengerti dan disikapi juga diterima secara baik, sehingga kita tidak kemudian melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan norma atau regulasi yang ada. Kami dari forum ingin mengingatkan bahwa setiap putra-putri terbaik asli Papua yang ingin masuk dan mengikuti kontestasi pilkada di Kabupaten Mambramo Raya harus juga berkontribusi dalam menjaga proses ini berjalan secara aman, kemudian juga secara fair, dan tentu harus menghormati nilai-nilai sosial atau karakteristik norma-norma yang berlaku dari sisi budaya, kemudian lain-lain yang merupakan kebiasaan dari masyarakat Mambramo Raya, sehingga proses ini bisa berjalan secara baik. Dan kemudian yang paling penting bagi kita adalah bagaimana bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik dan berkualitas untuk Kabupaten Mambramo Raya 5 tahun ke depan. Saya pikir begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, saya tambah sedikit Jadi saya punya pikiran ini. Jadi kenapa hari ini kita angkat isu pilkada? Beberapa pekan yang lalu masyarakat dari berbagai perwakilan demo. Pernyataan yang dikeluarkan menurut kita itu sangat sensitif. Yang kami maksud adalah Indonesia ini sejak tahun 1960-an itu pertama 65 kalau tidak salah itu pertama kali Indonesia melakukan pemilihan umum. Itu artinya Indonesia menunjukkan bahwa dia negara demokrasi. Hari ini kita menuju kepada pemilu kada tahun 2020 yang nanti diselenggarakan pemilihan suara itu, pengumpulan suara itu tanggal 9 Desember. Yang kita maksud adalah Indonesia ini negara demokrasi yang siapa saja berhak mencalonkan diri untuk mendapatkan atau mencapai tujuan yang dia maksud. Politik ini kan memilih siapa yang terbaik untuk menduduki jabatan politik tertentu. Misalkan bupati, gubernur, wali kota, presiden, dan lain sebagainya. Hari ini kita pribadi sebagai anak negeri, kita mau pemilihan kali ini bupatinya orang Mambramo. Dan siapapun yang ingin mencalonkan diri itu demokrasi. Itu boleh-boleh saja, hak, dan tidak ada yang larang. Tapi pernyataan dari kita tidak mengurangi rasa hormat pencalon-calon lain. Kita sampaikan bahwa itu dari kami sendiri, orang Mambramo ingin anak Mambramo pimpin negeri kita. Sekalipun nanti kalau misalkan orang lain pimpin, ya kita terima kasih karena itu mungkin selain daripada yang terbaik, tapi Tuhan tunjuk. Tapi pikiran kita sebenarnya untuk masyarakat Mambramo, yang jelas kita ingin anak kita yang memimpin daerah kita. Tapi tidak dibatasi siapapun yang mau calonkan diri, ini demokrasi, undang-undang menjamin hal itu. Dan kalau pun ada yang di luar daripada Mambramo terpilih, kita tetap syukuri. Dan itulah pemimpin kita. Ya mungkin sedikit saya tambahkan, ya seperti itu ya. Saya tambahkan sedikit, jadi ini statement
akhir lah Pak. Jadi kita forum lintas organisasi Raya akan menjaga dan mengawal hak kesulungan, kemudian hak-hak adat masyarakat Mamberamo Raya dalam proses pilkada. Tentu kami akan melakukan ini dengan rasional dan kemudian dengan cara-cara yang baik dan damai. Saya pikir itu. Saya kira apa yang sudah disampaikan Bung Max dan juga ditambahkan menjadi poin untuk bagaimana kita sama-sama mengawal demokrasi pesta pilkada ini untuk tentunya menghasilkan pemimpin cucu pimpinan ini untuk bagaimana mensejahterakan rakyat. Tapi tentunya sebagai anak Mamberamo, kami juga ingin bahwa negeri kita dipimpin oleh anak Mamberamo sendiri. Setuju. Sepakat. Sepakat. Hidup mahasiswa. Hidup pemuda. Hidup pemuda Mamberamo Raya. Hidup.